Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Prosedur Penyusunan Anggaran Menyeluruh. Saya Sabita, NPM 183141186 selaku moderator dan pemateri. Saya Citra Dufareji, NPM 183114175 sebagai pemateri dan penjawab. Saya Febri Dwi Rizky, NPM 183114189 sebagai pemateri dan penjawab. Baiklah, materi yang pertama akan dibacakan oleh Pebi. Pertama itu ada definisi dan peran anggaran. Penyusunan anggaran adalah proses pengoperasionalan rencana dalam bentuk pengkuantifikasian, biasanya dalam unit moneter dalam kurun waktu tertentu. Hasil dari penyusunan anggaran adalah anggaran. Anggaran adalah rencana terinci yang disusun secara sistematis dan dinyatakan dalam ukuran kuantitatif, menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber daya organisasi dalam satu tahun. Suatu anggaran operasi biasanya meliputi waktu 1 tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun itu. Yang kedua, ada karakteristik anggaran. Anggaran mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis tersebut. Yang kedua, dinyatakan dalam istilah moneter walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah non-moneter. Yang ketiga, biasanya meliputi waktu selama 1 tahun dalam bisnis-bisnis yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor musiman. Yang keempat, merupakan komitmen manajemen. Yang kelima, usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, wewenangnya dari pembuat anggaran. Selanjutnya ada kegunaan anggaran. Yang pertama, menyesuaikan dengan rencana strategis. Yang kedua, membantu mengkoordinasikan aktivitas. Yang ketiga, penugasan tanggung jawab. Yang keempat, wewenang yang lebih tinggi. Dan yang kelima, dasar untuk evaluasi kinerja. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Citra. Ya, kemudian ada anggaran lainnya. Yang pertama ada anggaran modal, yang kedua ada anggaran neraca, dan yang ketiga ada anggaran aliran kas. Terakhir ada manajemen by objektif. Selanjutnya proses penyusunan anggaran organisasi. Yang pertama, menerbitkan prosedur dan formulir untuk penyusunan anggaran. Yang kedua, mengorganisasikan dan menerbitkan setiap tahunnya asumsi-asumsi dasar tingkat korporat yang akan menjadi dasar untuk anggaran. Yang ketiga, memastikan bahwa informasi disampaikan dengan semestinya antar unit organisasi yang saling terkait. Yang keempat, memberikan bantuan bagi pembuat anggaran dalam penyusunan anggaran mereka. Dan yang terakhir, menganalisis anggaran yang diajukan dan memberikan rekomendasi. Kemudian ada aspek perilaku dalam penyusunan anggaran. Penelitian menunjukkan partisipasi bawahan dalam penyusunan anggaran lebih menghasilkan efek positif, yaitu yang pertama, ada semacam kemampuan menerima yang lebih besar terhadap target yang telah ditetapkan jika melibatkan bawahan. Dan yang kedua, ada efektivitas dalam perubahan informasi. Anggaran yang disetujui diperoleh dari orang yang benar-benar menguasai permasalahan dan mempunyai pemahaman yang lebih terhadap pekerjaannya melalui interaksi dengan atasan selama proses penyusunan anggaran. Kemudian akan dibacakan oleh Sabita. Selanjutnya ada teknik kuantitatif. Yang pertama ada simulasi. Simulasi merupakan metode yang membuat suatu model sesuai kondisi sebenarnya dan mengubah model tersebut untuk menggambarkan beberapa kesimpulan dari kondisi sebenarnya tersebut. Yang kedua ada estimasi probabilitas. Setiap jumlah dari anggaran merupakan satu estimasi titik. Misalnya estimasi penjualan dinyatakan dengan jumlah tertentu dari masing-masing jenis produk yang dijual. Yang ketiga ada anggaran tak terduga atau contingency budget. Demikianlah hasil presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.